Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Sulistiawati dengan NIM 191011250169. Perkenalkan, saya Eti Sumaria dengan NIM 191111250310. Saya Fatia Yasmina Febriani dengan NIM 191011250275. Perkenalkan, nama saya Fedi Larissa dengan NIM 191011250241. Kami dari kelompok 2 izin untuk melengkapi tugas vlog pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Mita Sisilia dengan materi database dan manajemen informasi. Yang pertama, database adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Database penting untuk mengatur data yang jumlahnya banyak dan selalu bertambah. Sebagai contoh, program website, aplikasi, dan lainnya. 5 komponen database umumnya. Yang pertama, data. File-file yang berisi informasi baik teks, log, gambar, dan lainnya. Di dalam database, data akan disimpan dengan struktur tertentu sehingga mudah dikenali. Lalu hardware, perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Yang selanjutnya, sistem operasi. Sistem operasi bertanggung jawab atas semua sistem yang ada di komputer atau server. Lalu database management system, aplikasi pengelolaan database. Lalu database access language, bahasa yang digunakan untuk menulis perintah seperti mengakses, menambah, memperbarui, dan menghapus data di dalam database. Fungsi database yaitu mempercepat dan mempermudah identifikasi data, mengontrol data secara terpusat, menghindari duplikasi data, menyimpan data dengan lebih aman, menghemat biaya, dapat diakses multi-user. Jenis-jenis database. Yang pertama, operational database atau database OLTP, Online Transaction Processing, adalah jenis database yang dapat mengelola data dinamis secara real-time. Contoh operational database yaitu Microsoft SQL Server, AWS Dynamo, Apache Cassandra, dan MongoDB. Kedua, relational database. Jenis database ini paling sering digunakan. Dinamakan relasional karena data disimpan dalam beberapa tabel yang saling terkait atau berhubungan membentuk relasi. Contoh dari relational database yaitu MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MariaDB, Oracle Database, IBM DB2, SAP HANA, MemSQL, Interbase, dan Firebase. Yang ketiga, NoSQL atau Not Only SQL adalah database non-relasional. Artinya, data yang dapat tersimpan bukan hanya berbentuk tabel, melainkan juga data tipe lainnya. Database ini biasanya digunakan oleh website atau aplikasi yang membutuhkan pemakaian fleksibel, seperti Google dan Facebook. Yang nomor 4, distribute database merupakan sistem penyimpanan yang terdistribusi. Artinya data disimpan dalam beberapa komputer di tempat yang sama dan dihubungkan melalui jaringan. Contoh distribute database: Apache Ignite, Apache Cassandra, Apache HBase, Couchbase Server, Amazon SimpleDB, ClusterPoint, dan FoundationDB. 5. Database warehouse adalah sistem database yang seringkali digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Biasanya, bidang bisnis intelligence menggunakan database ini sebagai pusat data sebelum diolah. 6. End user database. Artinya, semua data dapat diakses, dikelola, dan dikembangkan oleh pengguna. Nah, pengguna akhir yang berhubungan langsung dengan database inilah yang disebut end user database. Contoh end user database adalah SQLite. Manajemen informasi adalah sebuah metode yang digunakan oleh pemakai informasi untuk mengolah data yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang kemudian hasil dari informasi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Yang pertama, sistem informasi manajemen basis data. Sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan penciptaan dan aliran informasi.
Sistem informasi memiliki prinsip baik, pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian. Asas-asas yang terdapat dalam sistem informasi yaitu asas pengelolaan, asas kepekaan, asas fleksibilitas, asas kesederhanaan, dan asas saling percaya. Sistem manajemen basis data atau data management system merupakan perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data dengan praktis dan efisien. Database Management System atau DBMS digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya sistem database ini, semua file yang telah disimpan dapat dilihat dan ditampilkan dengan mudah dan cepat. Karakteristik sistem informasi manajemen. Adapun karakteristik dari sistem informasi manajemen sebagai berikut: komponen sistem atau komponen, batasan sistem boundary, lingkungan luar sistem environment, penghubung sistem interface, masukan sistem input, keluaran sistem output, pengolahan sistem proses, dan sasaran sistem objektif. Tujuan sistem informasi manajemen secara umum, sistem informasi memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Sebagai penyedia informasi pada saat pengambilan keputusan. 2. Sebagai penyedia informasi untuk suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang terus-menerus. 3. Sebagai penyedia informasi yang akan dilakukan dalam perhitungan harga pokok, jasa, serta untuk kepentingan lain yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen secara umum bermanfaat sebagai penghasil informasi yang cepat dan mudah untuk digunakan. Beberapa manfaat SIM diantaranya sebagai berikut. 1. Tercapainya penghasilan data yang tepat dan akurat. 2. Terjaminnya ketersediaan kualitas dan keterampilan secara lebih mudah. 3. Mengidentifikasi ketersediaan dana yang akan digunakan pada sistem informasi. 4. Berusaha memperkecil kesalahan yang akan terjadi dari penggunaan sistem informasi dan teknologi yang lebih maju. 5. Meningkatkan produktivitas, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Database saat ini fungsinya bukan hanya sebagai mencatat transaksi-transaksi dasar seperti pembayaran ke pemasok, prosesan order, pembayaran gaji pegawai, namun database juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang membantu perusahaan dapat lebih efisien dan membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Business Intelligence atau BI adalah ekosistem infrastruktur kontemporer yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari semua jenis data yang digunakan. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai database dan manajemen informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.